hari ini. Iya nih. Iya Lu nih. ngundangnya olahraga terus nih. Pada buat gue suruh olahraga lagi ya. Agak serem nih kali ini kita ya. Oh, serem banget Bahasnya ya? tinju-tinju nih. Enggak serem sih, lebih kepada cool, maco. Maco. Olahraga berat nih, tapi seru dan menarik. Ya. Ini yang aku agak ngeri nih ngelihat mereka berdua nih Kenapa ya. ngeri kan imut-imut tuh. Pria-pria jantan ya. Iya, pria-pria jantan. Pria-pria jantan. Bisa diperkenalkan nih Mas berdua apa panggilnya? Coach. 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 Coach ini juga Oh, coach. Wah, di belakang layar ada coach Di belakang juga. layar Ada ada coach juga. lebih di atasnya coach kayaknya. Head coach doang, head coach. Head coach. Dari kecil. Terus si Mas ya, ada lagi? Saya member. Oh, member. Bisa diperkenalkan ke geng LSM? Oke. Halo, saya Faru. Ya, saya saat ini berada di klub RABC Boxing Team, ya. Jadi saya menaungi di dalam klub tersebut dan saat ini saya membawa rekan saya. Halo, saya Obi. Bisa nama panjang saya Obi Ardiansyah, bisa dipanggil Obi. Saya dari Keluarga Klub. baik. dari member klub revisi juga. Selamat datang teman-teman. Di Terima podcast kasih, LSM. terima kasih. Akhirnya ya, akhirnya kita Akhirnya. bertemu setelah pencocokkan waktu yang agak Oh lumayan gitu. Iya, betul, lama ya, betul. Cukup ada lama berarti ya? 2 bulan atau 3 bulan ya? Oh, lama sekali. Iya. Kok aku baru tahu? Jadi memang ngundangnya sebelum ke Jurda. Iya, sebelum ke Eh, Jurda. sebelum ke Jurda. Sebelum ke Jurda. Jadi kita kan ada preparation untuk hal tersebut. Jadi kita nggak bisa diganggu gugat. Jadi fokuskan untuk atlet. Ya, bagus. Harus gitu memang. Jadi selepas itu pun kita ada recovery selama seminggu 2 mingguan. Selepas tanding. Jadi kita istirahat dan kita pun sebenarnya dari kemarin sudah mulai latihan kembali. Apalagi memang kami berdua, saya sama Coach Faisal di situ pun itu dari Senin sampai Sabtu itu memang full sekali. Itu full untuk melatih. Jadi ya baru kali ini kita bisa menyempatkan waktu. Iya. Ya nggak apa-apa sih Waktu kita. untuk refreshing ya. Betul. Refresh otak kita Refresh, ya. ya. Kan olahraga capek, butuh Iya. hiburan kita di sini. Itu. Di sini kita sambil makan-makan minum santai. Lelah deh bang gitu. Jadi diskusi hari ini tentang putar olahraga lagi. Iya. Tapi yang pasti olahraga yang saat ini berbeda karena kita bermain pukul-pukulan. Pukul-pukulan. Tinju ya. Tinju, Kita akan tinju. bahas seputar Boxing. tinju boxing gitu Boxing. kan. Gimana teman-teman progresnya pertinjuan di Kota Cilegon ini? Pertinjuan ya. Dunia tinju kan? Dunia tinju pertinjuan. Ya. Sebenarnya untuk melihat progres tinju di Kota Cilegon saat ini, kalau kita melihatnya secara general skalanya nasional, sebenarnya hype ini sudah dibangun dari tahun-tahun lalu. Apalagi kita dengan terbantunya adanya promotor seperti Bion, Oh iya. ASS, Baguanem dan lainnya. Jadi itu yang mengangkat combat sport yang ada di Indonesia. Naik lagi ya. Nah, itu dia. Nah, khususnya di sini adalah cabur tinju. Nah, jadi minat masyarakat di Cilegon pun saat ini, apalagi yang di klub kita, seiring dengan berjalannya waktu, mulai banyak yang bergabung juga. Baik yang ingin untuk menjadi atlet maupun hanya untuk menjaga pola hidup sehat. Oh, Nah, ini kan itu. dua hal yang berbeda, pasti treatmentnya Betul. berbeda juga kan? Iya, betul Menarik sekali. nih. Oke, oke. Kita bahas dulu nih. Nih, Boleh. coach, aku manggilnya coach aja ya. Boleh, boleh. Nah, ini kan sebuah klub. Betul, apa, betul. komunitas klub ya. Iya, Itu komunitas klub dari seperti itu. kapan itu udah mulai ada klub boxing? Apa sih tadi namanya? RABC. RABC. ya. Terbentuknya kapan? Jadi untuk terbentuk ataupun berdirinya klub kita ini, RABC Boxing Team ini, di bulan September 2024. Oke. Jadi kalau untuk yang saat ini, nama yang saat ini memang dari September 2024 tersebut. Aha. Tapi memang di sebelumnya kita pun sempat sudah membuat juga dengan nama yang beda. Di seperti tahun itu. yang sama. Di tahun yang sama. Oh, di tahun yang sama dengan dua bendera yang berbeda lah ya. Betul. Ya, Apa biasa itu biasa. Iya. Apa-apa. Seru. Apa tuh yang mendasari coach ini akhirnya mau bikin klub terus mau buka gitu lah ya untuk mengajari teman-teman gitu. Sebenarnya kalau untuk inisiasinya itu saya berdasarkan dari intuisi, gerak hati saya.
karena dulu saya pun sudah mengikuti banyak mungkin cabang bela diri, olahraga bela diri. Jadi saya pun melihat bagaimana hype yang ada saat ini mengenai combat sport yang ada dan minat masyarakat di Cilegon ini, ya, saya ingin menyalurkan mereka untuk jalan yang benar, jalan yang tepat. Apalagi dengan tahun-tahun yang lalu maraknya gangster segala macam tersebut. Jadi saya langsung menuju ke arah sana untuk membimbing, membina, apalagi yang masih muda-muda nih. Biasanya ambisinya kan masih Iya, menggebu-gebu. emosinya masih menggebu-gebu. Itu. Jadi supaya terarahkan dengan baik. Jadi saya bersama Coach Faisal kala itu langsung ya kita membuka ataupun membuat klub tinju RMBC ini seperti itu. Jadi Sedangkan latar belakang coach sendiri memang dari dulu dari kecil memang hobi terus akhirnya menjadi atlet tinju. ya jadi kalau saya memang kalau untuk tinju sebenarnya bukan dari kecil. Ya. Jadi kalau yang dari kecil ada di camp kita, ya coachnya juga yaitu adalah Coach Faisal. Memang dia dari kecil sampai saat ini masih menggeluti dunia boxing. Jadi seluk-beluknya mengenai boxing untuk di kota Cilegon, beliau tahu. Nah kalau saya memang karena saya bukan sepenuhnya di Cilegon, karena saya pun ada di nah, jadi dulu saya bukan pure di boxing. Nah, jadi mungkin seperti karate, lalu bela diri lah ya. Bela diri lainnya seperti itu saya sudah geluti. Memang karena tapi melihat tahun-tahun lalu hype boxing ini mulai naik lagi, akhirnya kuasa Allah lah. Saya dipertemukan oleh Coach Faisal kala itu. Faisal. Apa salah satu muridnya Coach Faisal? Enggak. Bisa jadi. Turun gunung dulu. Iya. Ini ilmu lagi sama Coach Faisal. Iya. Seru. Betul. Apa kan banyak banget ya beragam bela diri yang diikuti kala itu. Ada satu yang difokusin nggak maksudnya sehingga sampai saat ini masih berjalan tuh? Atau memang udah memutuskan sudah mencobanya sekarang fokus yang sekarang? Sebenarnya begini, kalau untuk saat ini saya dinamisnya seperti apa? Bagaimana pertumbuhan combat sport yang ada? Seperti apa? Jadi kan memang untuk di bela diri kan berbagai macam cabang olahraga bela diri, ada macam-macamnya. Nah, cuman ketika kita berpikir untuk visioner, saya melihat itu bagaimana bela diri ini harus dimix. Jadi ketika memang bukan hanya di dalam ring ataupun oktagon, ya seperti itu, tapi kita juga sesuai dengan tajuknya bela diri. Ketika memang di luar sekalipun, ya bagaimana penanganan yang taktis cepatnya itu, saya rasa saat ini saya memang lebih fokuskannya di mixed martial art. Tapi memang saat ini saya pun fokusnya sedang di tinju bersama Coach Faisal, seperti itu. Terakhir memang saya mixed martial art, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang hanya sebagai coach aja apa masih ikut tanding-tanding apa sebagai atlet? Wah, sekarang sudah enggak. Udah banyak cedera. Wah, Gitu. ngomong cedera nanti kita bahas seputar cedera karena Boleh. edukasi buat teman-teman generasi di rumah kan karena kan Iya. bahaya yang risiko tinggi juga kan olahraga ini kan sekali. Nah, kalau bahas masalah cedera nih, ada member kan nih? Ada memang gimana rasanya disiksa sama coach? Apa tuh yang bikin minat untuk Masuk. mau ikut klub boxing? Saya Gimana, Bi? awal masuk tuh bulan Februari kalau nggak salah ya Bang ya, 2025 ya. 25 ya. Iya, Bulan Februari itu karena emang lagi hype-nya aja lagi naiknya tinju terus Seneng taburan? Oh enggak ya? enggak Gitu loh. enggak pernah kayak gitu. Gitu. Dia hanya mau bogir gitu. Gua anak STM gitu ya. Ya, badan kayak gini gak bisa larin. Awalnya tuh suka sama di tinju-tinju gitu karena 2020 atau 2021 tuh ada Pertandingan? Beyond 1 gitu. Yang Paris sama KJ dulu. Nonton? Iya nonton. Iya. Termotivasi tuh. Tertarik lah ya. Terus kayaknya seru juga ini. Terus ada Vicky lawan anaknya Deddy Corbuzier tuh. Oh iya, Iya, yang kan? lucuan itu ya. Iya, dulu tuh.
Jadi makin seru juga. Terus nanya-nanya kan ke temen yang kontak-kontak sama teman. Ada tetangga saya ternyata punya temen dia ngelatih tinju juga. Terus disuruh inilah apa kita cari sosial medianya, saya cari sosial medianya, ketemu sama ini Coach Faisal. Oke. Iya. Terus ya kontak-kontakan sama Coach Faisal, nanya-nanya soal harga, terus nanya tempat latihannya di mana ya kan. Ya, Nggak ya takut udah. tuh? Kenapa? Nggak takut? Kalau untuk mental saya udah enggak takut kalau soal kena pukul gitu. Udah sering pengalaman di jalan kan? Udah sering dipukulin ibunya kayaknya dia. Iya itu lebih ke dari dulu dididikan sama orang tua, terus di bela diri juga saya dari SMP itu ikut ini apa di MTS, ikut apa yang di Kodim itu bang, Silat. bukan kayak karate gitu. Oh ini apa namanya? Iya tarung derajat. Tarung derajat. Tarung derajat. Udah ada basic Tarung dong. derajat. Udah. Tarung derajat, terus habis tarung derajat saya pindah ke silat. Silat. Silat sampai Kenapa ketawa, Bi? sampai sekarang saya kalau di silat saya jadi pelatih. gitu. Kalau di silat jadi pelatih. Sama aja programnya kayak fisik kayak gitu, kayak di tinju. Iya. Ya, berarti bisa dikatakan iya, beliau berguru sama dia. Iya. Beliau berguru sama dia. Kalau mau silat, dua-duanya ngikut dia. Saling membutuhkan lah ya. Seru. Berarti treatment awal ketika masuk ke dunia tinju pasti kan beda kan. Udah masuk silat kan beda tekniknya. Iya, Nah, betul. gimana tuh ngadapinnya tuh? Nah, gimana, Bi? Coba. Kalau buat apa ya kayak kesenian di tinjunya kayak art gerakannya gitu ya. Itu saya udah kayak shadow boxingan gitu, nonton di video, cari-cari di video. Kan banyak ya di Referensinya ya. TikTok gitu ya, kayak ada kayak edukasi juga kan sebelum gabung dari Camp Rebisi. Kadang ya di rumah shadow boxing kayak biasa aja, tapi kayak tekniknya tuh belum ada gitu. Belum ketemu seninya di mana. Gerakan kakinya masih salah-salan. Ternyata benar, kita harus membutuhkan coach juga kayak gitu. Kalau mau benar-benar bisa dalam bidangnya itu. Ini tujuannya apa? Tujuannya kan sekarang sudah masuk nih, udah latihan. Apakah memang goalsnya mau jadi atlet nantinya gitu? Kalau untuk itu biasa. Boleh saya potong? Gimana Coach Faisal? Fotonya aja udah diedit pakai sabuk WBO. Boleh nih. Iya, sabuk juara dunia. Waduh, gak main-main ini. Gemini AI. Punya target. Goalsnya ke berarti. situ ya berarti nantinya. Punya target lah ya. Ngeri loh. Terus apa lagi? Coba baca nih. Iya. Saya kaget makanya sama Coach Faisal juga. Tiba-tiba ngeliat fotonya. Wah, ini sabuk WBO, sabuk dunia nih. Nggak Udah pasang aja dia, main-main ternyata AI. Ini sama Coach Faisal juga gitu. Jadi ada kepuasan kayak tersendiri mungkin lah dia. ya, setelah melihat hasil editannya lah ya. Mimpi dulu lah. Aja dulu nggak apa-apa gitu. Targetnya ke situ berarti dia nantinya. Iya. Awalnya tuh saya tuh ditantang sama teman saya. Teman, jadi ada sebuah event ya di Merak, daerah Merak. Ditantang sama teman saya, Bi kalau beneran laki-laki coba Oh, beneran laki-laki loh. Daftar di- Segede gini masih daftar di event ini Merak gitu. laki-laki yang Terus. Jadi ya saya gak mau kalah sama teman saya gitu omongannya. Panas. Iya panas. Laki-laki. Tuh, laki-laki. Jadinya ya dari situ saya mulai cari-cari camp yang di daerah Cilegon tuh yang dekat juga kan. Oke. Ya ketemu sama camp Rebisi Oke, ketemu. Iya. Berarti gabung di bulan Februari. Februari. Ketemu sama Coach Faisal. Ya Coach Faisal. Oke, ketemu nih masuk ke camp. Iya. Terlihat wajah-wajah coachnya nih. Ngeri nggak lo? Apa yang dibayangkan dirimu langsung? Lu kayak hantam sama gua ambil. Enggak, Pak. Awalnya mah adem ya, Bi? Awalnya mah adem. Oh, adem dulu. Cuma pas beberapa minggu event di Merak itu mau jalan, dari situ ngelatihnya Pak. Kenapa wilayah?
Kenapa? Rese, Coach Faizalnya udah mulai rese gitu. Coach Faro udah rese. Benar-benar serem. Serem-seremnya Iya. gimana? Kasih tahu tuh. Ah, biasa Gengnya aja. rese biar lebih menantang kayak gimana Iya, kayak sih? melatih mental gitu Pak, kayak teriak-teriak marah-marah gitu tuh. Nah, diapain aja kamu? Kayak ayo mana semangat kamu kayak gitu tuh. Oh. Pokoknya keras banget Pak. Kan cuma teriak doang. Iya. Pokoknya keras banget Pak. Coba ngerasain ntar. Ditantangin loh, ditantangin loh. Coba ngedit pakai AI. Jadi kan setelah latihan kan ada evaluasi kayak ditanyakan gimana Bi abis dimarahin kayak gitu ya. Ya udah menurut saya ya gak apa-apa. Itu karena Betul. buat Pembentukan karakter iya mental. pembentukan karakter mental juga mental. kan Pak. Iya. Oke. Terus juga emang saya juga posisi saya pas ngelatih di silat juga saya juga kayak gitu sama murid-murid saya kayak marah-marah. Apalagi kan banyak oknum-oknum yang kayak gak jelas gitu kan. Oh. Oknum Oknum gak apa jelas nih? gimana? Oknum apa nih, Bel? Bukan dong. Jangan kayak gitu. Ya Oknum yang mana oknumnya nih? banyak yang gak jelas gitu Pak. Oke. Kayak gerombolan bawa motor geber-geber kayak gitu kan. Oke. Hitam-hitam ya, Bi? Hitam-hitam kan? Udahlah. Geser Pak, geser Pak. Oke. Ya kan di treatmentnya kan dibentak-bentak teriak itu kan ya menurutku hanya teriakan karena ngebangun mental motivasi. Betul. Apalagi ketika Betul. tanding kan riuhan kan pasti banyak teriak-teriak kan. Kalau Betul. udah bising sama kayak gitu fokus udah acak-acakan itu Iya. wajar. Latihan treatment fisiknya gimana? Maksudnya disuruh lari kah udah langsung mulai ke teknikal kah? Dikasih waktu misalkan 1 menit tapi kamu nggak sanggup baru cuma 30 detik udah lemah, coach langsung membakar semangat lagi gitu apa gimana treatmentnya? Iya kalau untuk apa ya buat fisik sih harus lari sih Pak. Oh lari ya? Iya lari. Itu juga membentuk apa ya daya jantung gitu. Endurance. Iya, endurance. Endurance. Latihannya seminggu berapa kali itu? Seminggu itu 3 kali. 3 kali. Berapa jam biasanya kalau latihan? Dari jam 4 ya Bang. Iya. Jam 4 sampai waktu maghrib. Nah, Sebelum maghrib. sebelum maghrib. Sebelum apa sudah? Sebelum maghrib. Yakin? Lu mau pulang cepet sih soalnya. Belum selesai nggak kabur. Biasa. Gimana ini? Catatan nih. Sholat. Oke, geser ke coach. Jadi Iya. treatmentnya ini di akademi apa sih? RABC. RABC ini dalam seminggu itu ada 3 kali pertemuan. Betul, Nah, ada 3. ini kan tadi kan kita udah bahas sempat di awal ada yang memang tujuannya buat jadi profesional, ada yang betul. sekedar hobi. Iya. Otomatis kan latihan treatmentnya berbeda Beda-beda. ya. Apa Betul, betul. disamain, cuman ruangannya dipisah gitu. Gimana pas treatmentnya? Jadi kalau untuk treatment seperti itu memang dari awal dari kita mulai chattingan untuk menanyai bagaimana konfirmasi jadi atau tidaknya gitu kan, saya pun sudah menanyakan bahwasanya motivasi ataupun tujuan mengikuti boxing ini untuk apa seperti itu kan. Lalu ketika sudah datang di camp, saya sudah tahu orangnya, lalu kita profiling dulu segala macamnya, entah itu ada riwayat penyakit segala macamnya, lalu berikutnya kita masuk ke tes kesehatan juga karena ada di camp kami juga mengenai alat-alat segala macam. Lalu kita tes, lalu berikutnya kita kasih tunjuk ini namanya apa, alat-alatnya segala macam Pengenalan. dan pengenalan Jadi umum. ada edukasinya dulu lah ya. Jadi supaya kenal terlebih dahulu dunia boxing itu seperti apa ya basicnya. Lalu untuk treatment tadi pastinya kita akan bedakan. Jadi kalau untuk yang member biasa untuk tidak ada tujuan untuk ke profesional ataupun menjadi atlet seperti itu, memang biasanya kami pun mengasih free trial terlebih dahulu 1 kali. Jadi supaya mereka bisa merasakan terlebih dahulu, oh ini ya boxing seperti itu latihannya. Nah, jadi supaya tidak kaget. Apalagi memang kalau misal mereka ingin coba dan sudah menggelontorkan uangnya mereka dan mungkin rasanya mereka tidak cocok, saya pun tidak ingin merugikan mereka. Nah, jadi di yang pertama ketika first mencoba dikasih free trial tersebut, apalagi untuk yang tidak bertujuan untuk atlet, kita kasih kesenangan terlebih dahulu.
Kesenangan. Iya, Kesenangan. Coba Lebih kita dahulu. lihat nih kesenangannya diajak apa nih? Oke. Diajak Itu apa nih untuk kesenangan terlebih dahulu. Sebelum sakit kemudian. Boleh. Strateginya apa, Bos? Iya. Jadi biasanya gitu. Jadi kalau untuk member yang tidak bertujuan untuk atlet, kita kasih kesenangan terlebih dahulu. Jadi kesenangan di sini dalam arti ketika penyampaian teknik-teknik dasar seperti itu segala macamnya, kita begitu persuasif sekali seperti itu. Dan apabila nanti memang sudah registrasi, merasa mereka cocok, registrasi, oke, saya tujuan untuk hobi ataupun menjaga pola hidup sehat, maka mulai latihan, udah rasanya setengah bulan, itu saya masih persuasif, lalu mungkin untuk setengahnya sampai akhir, Baru kesengsaraan. baru intens. Itu cara. Bukan Beda. Kesakitan. Baru intens. Iya. Itu kalau untuk member. Oke. Hanya intens saja. Intens. Beda halnya kalau memang diproyeksikan untuk mereka ingin menjadi atlet ataupun ke arah profesional tersebut, memang dari awal memang sama, kita persuasif juga. Ya, yang nggak mungkin kita orang baru langsung kita bentak-bentak ataupun kasih program yang begitu keras, enggak, karena perlu adaptasi juga. Iya, Fisik kita mementingkan hal tersebut juga. Ya. Jadi untuk di awal masih sama, dan untuk pertengahan dan untuk selanjutnya baru. Lebih up lagi ya. Ya, untuk intensitasnya, lalu pembentukan karakter mentalnya, seperti itu. Fisiknya, endurance-nya, semua lebih kompleks kalau untuk yang proyeksi atlet. Seperti itu. Jadi kalau untuk diferensi perbedaan antara untuk yang proyeksi atlet dan member, seperti itu kalau di camp kita. Oke. Mas, aku mau nanya dulu nih, latar belakang coach sendiri gitu ya, apakah memang sebelumnya itu memang punya pendidikan atau memang belajar tentang boxing sampai bersertifikasi, apa memang dulunya juga atlet juga gitu? Yang tadi saya sudah sampaikan, kalau memang saya kan awalnya memang bukan pure di boxing. Kalau saya, yang pure di boxing ada Coach Faisal di sini. Jadi beliau pun sudah sertifikasi. Apa Sal? Yang provinsi. Yang provinsi. Jadi untuk tinju, sertifikasi dengan provinsi, ada sertifikasi di Coach Faisal. Seperti itu. Adapun memang seperti yang tadi saya sudah bilang juga, kalau saya memang pure tidak di boxing tapi di lainnya juga, tapi pernah mendalami juga. Jadi di Jakarta pernah, di Bandung iya, lalu ada di Rusia. Oh, pernah ke Rusia, Coach? Iya. Di sana apa? Pelatihan, pendidikan atau healing? Healing sambil pendidikan? Bisa aja. Kan tujuannya apa dulu? Iya lah. Iya, yang disebutkan tadi betul semua, betul semua. Iya. Iya kan refresh. Iya. Kalau olahraga terus gini, Bro. Harus refresh dikit, tapi tujuannya ada juga. Iya. Gimana tuh treatmentnya kan beda, pasti beda di Rusia, di Bandung, di Jakarta kan pasti beda. Nah, Betul. kita bicara yang di Rusia nih, Coach. Nah, gimana di sana? Perbedaannya jauh banget ya sama yang di Jakarta, di Bandung. Apa yang bisa diterapin di sini juga polanya? Nah, maka daripada itu, adapun saya sekarang di camp pun ya bersama Coach Faisal juga memberikan segala macam materi, program itu daripada ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dahulu, betul Sal? Iya. Nah, jadi segala macam kompleksitas materi kita salurkan di tiap pertemuan tersebut. Jadi kalau dulu di sana itu intensitasnya memang lebih. Dan mungkin di sini pun ada yang menyerupai seperti itu, tapi kan yang seperti tadi kita sudah bicarakan juga, tapi tinggal di asrama seperti itu kan. Jadi memang latihan pun bisa di tiap hari, yaitu pagi, siang, sore, malam seperti itu. Nah di sana pun saya kala itu seperti itu, meskipun memang bukan tinggal di asramanya. Jadi kita bisa di pagi, siang, sore dan malam. Gitu untuk intensitas latihan seperti itu. Dan bagaimana yang dijelaskan di sana adalah berbicara bukan mengenai kerasnya saja, tapi bagaimana latihan itu bisa tepat. Disiplin lah ya. Nah, tepatnya itu dalam arti apa? Ketika kita ingin
tanding apalagi di cabang olahraga bela diri, tentunya yang diperlukan yang pertama adalah kita punya keselamatan. Itu. Saya selalu bilang ke atlet-atlet saya bahwasanya ketika kamu mau naik ke atas ring, kamu minta doa. Doa apa dulu? Kamu minta selamat dulu. Baru kedua, silakan minta doa untuk menang. Itu. Kalau kita minta doa aja untuk menang dahulu, ambisinya begitu besar. Sehingga melupakan yang namanya keselamatan. Itu. Jadi seperti itu. Menarik. Nah, ngomongin masalah itu tadi keselamatan ya. Iya. Ini kan harus ada edukasi juga untuk Betul, teman-teman betul. ya. Bisa dijelaskan nggak itu coach apa aja gitu yang penting untuk keselamatan? Betul. Jadi kalau untuk tinju ini sebenarnya kan dibedakan menjadi dua. Ada tinju amatir, ada tinju profesional. Nah, kalau kawan-kawan sekalian melihat event di Beyond, HSS seperti itu kan. Nah, itu kan ada yang tinju amatir, ada yang tinju profesional. Dibedakannya seperti apa? Dari keselamatan. Kalau untuk amatir itu kita masih menggunakan namanya headguard, pelindung kepala. Pelindung kepala. Jadi seperti itu masih kalau yang pria masih menggunakan pakaian tanding seperti itu. Jadi itu untuk yang amatir lebih safety. Nah, kalau untuk yang profesional baru tidak menggunakan headguard. Seperti itu bedanya. Kalau untuk ditinju. Kalau dari segi teknik pukulan sendiri coach, ngebedainnya gimana nih? Sama aja kah untuk poin-poin pemukulannya amatir sama yang pro? Kalau untuk poin penilaiannya hampir sama, cuman mungkin di gerakannya. Kalau nggak ini berbicaranya mengenai tinju ataupun campur tangan dengan Muay Thai, karena kan Nah ini lain juga. Ini kan lain juga beda. Kita bahas deh. Maksudnya yang dikerjain sama teman-teman akademi klub dari kau sendiri deh. Ada apa khusus boxing tinju aja apa? Kalau mau ngasih Muay Thai juga edukasi itu kita kasih tahu aja buat teman-teman di rumah. Oke. Jadi kalau untuk basic pukulan untuk ditinju itu sebenarnya sangat simpel sekali. Hanya ada 4. Oh ada 4. Jab, strike, hook, uppercut. Saya taunya uppercut. Yang lainnya nggak tahu yang. Coba boleh dicontohkan nih uppercutnya seperti apa? Gitu lah. Salah ya. Oh dia Aduh diketawain. Nggak tahu kok saya mah. Ya. Cukuran ada uppercut. Hah? Cukuran. Kenapa? Cukur uppercut. Ada modelan. Saya tahunya itu doang istilahnya nggak mendalami sih. Iya. Jadi kalau di boxing itu sebenarnya memang 3 tadi basic pukulan 4 pukulan tadi. Ya. Jadi selebihnya itu yang membuat menariknya ketika sudah di atas ring ini karena kita berbicara boxing, ya, olahraga salah satu cabang olahraga yang memang lahirnya itu tertua dari zaman eranya Mesir kuno dahulu. Nah, makanya yang membuat bagaimana ini kita punya boxing ini naik adalah artnya, seninya. Nah, seninya dilihat dari mana? Seninya ketika 4 basic pukulan tadi sudah disatu padukan, lalu ditambah dengan gerak kaki, movement melalui footwork yang ada, yang lihat seperti itu, dengan kombinasi pukulan, lalu dengan teknik defense-nya, ketika sudah semua disatu padukan, itu akan menjadi sebuah art juga. Oke. Nah, jadi di situ ya. Itu dia. Keindahannya di situ. Jadi kalau hanya pukul dasar, pam gitu saja nggak menarik. Nah, itu sebenarnya. Kalau hanya satu-satu, nah makanya kita kan variatif dan kompleks. Nah, jadi meskipun hanya pukulan menggunakan tangan, tapi sinkronisasi kaki juga sangat berpengaruh di boxing. Nah, footwork tadi yang saya sebutkan itu seperti itu. Udah tarik nafas panjang kita ya. Karena saya mulai nervous dan ketakutan. Biar nggak tegang saya minum dulu ya. Ini minuman dari seseger itu teman-teman. Jadi biar seger lah. Siapa tahu abis minum ini jadi pengen boxingnya mau member. Silat aja nyoba silat. Pernah dulu kasih apa? Gini-gini tuh. Debus. Wih bukan. Cimande atau apa gitu. Pakai tebu gitu-gitu. Itu kan salah satu treatment juga kan. Iya, Kekuatan. Cuman kayaknya mending aku jadi produser musik aja. Lebih kepada serunya di situ. Coach, aku mau ngebahas sedikit tentang klubnya ya. Iya, boleh.
apakah klub ini memang mandiri atau memang ada di bawah naungan apa aku bilangnya ya? Organisasi. Ya organisasi gitu. Jadi memang awal mula terbentuknya klub kita, jadi yang memang awalnya kita di 4 orang, tapi kita memisahkan diri aja di 2 dengan Coach Faisal kalau itu saya. Jadi memang awal mulanya ya dari kita, dari kita bangun. Nah memang sempat adanya kendala, lalu kita berrelasi dengan memang ketua Pertina Kota Cilegon, lalu beliau pun sangat mensupport untuk adanya kita buka seperti ini dan memberikan akses untuk ke sana. Dan akhirnya kami pun memang klub tinju yang ada di Cilegon bernaungan di bawah Pertina Kota Cilegon, seperti itu. Jadi apabila mungkin masyarakat ada yang menginginkan untuk latihan, yang tadi sudah dibilang juga, proyeksi untuk atlet ataupun member biasa untuk menjaga pola hidup sehat, di kami begitu fleksibel. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, apalagi untuk yang atlet, proyeksi atlet, kita bisa langsung menyalurkan karena berada di naungan induk organisasinya. Seperti itu. Mungkin kalau di klub lain, ada yang ingin proyeksi menjadi atlet, tapi tidak bisa karena jalan untuk menuju ke arah sananya tidak ada. Aksesnya belum ada. Nah, Dan itu salah dia. satu akademi ini sudah terlihat jelas aksesnya. Iya. Jadi buat teman-teman Seperti semua geng LSC yang mau jadi atlet, datang langsung ke camp mereka. Campnya di mana kalau boleh tahu? Kita saat ini di Stadion Seruni lantai 3. Nah, gerbek aja Gitu. itu tempatnya di situ. Berarti itu bergabung dengan apa Dispora ya? Memang kan naungannya tadi yang sudah dibilang dengan Pertina, Persatuan Tinju Amatir Indonesia Kota Cilegon. Memang ya di atasnya lagi kaitannya erat dengan KONI dan Dispora, Iya, seperti KONI dan itu. Dispora, ya. Betul. Jadi memang lebih lebih jelas lah ya gitu kan. Saat ini total ada berapa member coach yang udah terlibat nih? Kalau saat ini memang di grup tadi kan ada 48. Banyak juga ya. Meskipun memang yang aktif terbilang di setengahnya. Setengahnya. Ya, setengah lebih. Ya itu yang setengahnya itu dia fokus untuk untuk kesenangan sendiri, hobi untuk pola hidup atau memang diperuntukkan untuk jadi atlet? Ada segmentasinya lagi apa udah dicampur sama situ? Kalau melihat yang sekarang saat ini, memang member-member yang baru itu awalnya hanya untuk menjaga pola hidup sehat dan mencoba-cobalah seperti itu. Tapi ketika sudah sering dengan berjalannya waktu, mereka latihan di camp, sudah bertemu dengan rekan-rekan yang lain, latihan sudah begitu intens juga, adanya rasa ingin, mungkin kalau ingin menjadi atletnya, saya juga belum tahu dari personal masing-masingnya, tapi adanya rasa untuk naik ring tandingnya itu mereka sudah ada juga. Sudah ada. Iya, Sudah meskipun memang awalnya tujuannya adalah hanya menjaga pola hidup sehat ataupun hanya sekedar hobi seperti itu. Kebanyakan itu sudah terasa ya aroma pengen dia naik ring. Betul. Karena memang di dalam kami juga, di internal kami juga ketika latihan selepasnya juga itu kita pun banyak agenda-agenda lain ya yang itu melibatkan internal kita. Jadi sesama coach, sesama atlet ataupun member begitu kan. Itu kita banyak kegiatan juga sehingga itu yang membuat adanya rasa saling support. Nah, saling support itu sehingga saat ini ibarat kata kalau latihan bisa dibilang latihan dia hanya datang latihan, pulang. Kalau di kita mungkin adanya agenda bakaran ya, adanya apa? Kita mau ada buat rencana family gathering juga segala macam itu. Jadi begitu rasa kekeluargaan dia itu begitu erat. kalau di kita bersama gitu enggak ya? Iya, bisa itu. Bisa seru. Jadi biar nggak boring, latihan intens, dimarah-marahin udah gitu kan. Hiburannya pasti juga. Sama-sama. Bikin caranya udah kok. Kita bikin senang-senang gitu. Seru. Biasa kebanyakan mereka usia berapa sampai berapa yang ada di situ? Kalau untuk saat ini memang kan awal mulanya kita berdirinya juga kan ada arahan dari ketua induk organisasi yang mengatakan bahwa memang targetnya itu kan
untuk di tahun depan ya, untuk di Popda tersebut, maka daripada itu memang kami mencari untuk yang pelajar nih, awalnya yang diutuskan, apalagi untuk yang 2009 untuk Popda, seperti itu kan. Tapi beriring dengan waktu, bukan hanya pelajar saja, banyak juga mahasiswa gitu kan, pekerja atau pengusaha juga, ya latihan, tapi memang kami pun sebagian persen memang fokuskannya pada target yang sudah diberi oleh ketua induk organisasi di Kota Cilegon tersebut. Itu tadi. Ibu-ibu ada? Ada. Tuh ada temen ya, Teh. Oh iya. Nah, dia pengen nyoba sparring. Gitu. Yang paling tinggi usianya, tadi kan bicara ibu-ibu, berapa? 40, 50? 42. 42. Berdua. Iya. Oh, kayaknya lu paling tinggi. Gue paling tua, bukan paling tua. Oh, lu masih, ya nggak apa-apa kan buat edukasi juga. Betul, Ya, betul, juga. betul. Seru. Nah, berbicara prestasi, ini kan salah satu member kan? Iya. Udah pernah ikut lomba, maksudnya pertandingan, big match atau apa gitu? Silakan boleh dijawab. Kan tadi udah pakai sabuk lah ya. Iya itu. Sabuk ya. Gak apa-apa kan, itu kan sebuah mimpi aja. Iya. Target. Realitanya gimana nih? Udah pernah ikutan belum? Bro? Udah. Di tiba-tiba tinju Merak. Oh iya pernah denger event. Oh pernah ikut? Iya, ikut. Wah, Menang. itu pertandingan pertama? Pertandingan pertama itu. First pertama kali naik itu. Menang. Menang. Di situ adrenalin tuh Makin tinggi ya. tinggi Ini banget. yang mau gua korek. Nah, gimana? Naik ke ring, euforia pasti rame dong. Ya kan? Benar. Rame kan? Benar. Ngatur mentalnya gimana tuh? Apa sudah terbiasa karena sering dimaki-maki sama coach? Kan berteriak-teriak itu kan ngeganggu juga. Secara psikologis itu kenal loh, ya kan? Tapi ketika di atas ring, udah biasa. Gue sering lihat sama coach kayak gitu, jadi udah menguasai ambience suasana ruang gitu. Tapi yang saya rasain apa ya? Gimana? Jangan lupa, gue masih muda bro. Gue masih muda bro, Sebelum ini bro, sebelum naik ring itu banyak tuh suara-suara dari seliweran di telinga kan. Nah setelah memasuki ring itu kayak tiba-tiba hening gitu. Iya, hening. Jadi yang terdengar hanya suara-suara coach yang di corner, yang di sudut-sudut merah atau enggak biru gitu, yang terdengar. Jadi suara-suara penonton tuh tiba-tiba hening pas di atas ring. Kok bisa gitu? Oh lu pakai ini ya? Penutup kepala ya? Penutup kepala pun ada lubangnya. Oh ada lu, Iya. masih bisa dengar ya? Betul. Kok Iya. bisa nih? Konsentrasi kali. Enggak, itu kan nggak mudah buat sampai tahap bisa nih dan fokus dan hanya ingin mendengar suara coach. Karena coach ibaratkan dia yang ngatur ritme di strategi di belakang panggungnya lah ya. Iya. Kok bisa sampai tahap situ? Gimana itu? Itu karena adrenalin juga ngaruh gak bang? Ya betul. Adrenalin yang berpengaruh dengan psikis daripada atlet, dan saya pun selalu bilang juga kepada atlet ketika yang akan tanding, mata kalian gunakan untuk melihat lawan kalian, tangan kalian gunakan untuk memukul lawan kalian, dan telinga kalian gunakan untuk dengar arahan coach kalian. Oh, jadi ada Seperti gini itu. dulu nih, tatap mata aja gitu. Tapi Gak ya? tiba-tiba hening gitu. Jadi yang terdengar hanya suara-suara yang coach dari saya doang. Iya, berarti memang fokusnya udah diarahin ke situ. Secara langsung pas ketika naik ke atas panggung ya tangga 1, 2, 3 udah mulai sepi tuh, sepi. Udah hening. Padahal kita tuh dikelilingin banyak orang. Pasti merak rame lah, apalagi acara yang kayak gitu. Pasti lah. Tapi yang tiba-tiba Gemeter pas nggak masuk ring gemeter pasti. Iya. Apalagi pertama. Pertama, Iya. gimana ngatasinnya? Cara ngatasin gemeter. Iya, kan pasti tremor ya, Mak? Ya walaupun juga udah salah, latihan gitu. juga sih. Hah? Walaupun udah latihan juga, latihan keras Pasti. juga pasti tremor kalau waktu Panggung pertama pertama kali. soalnya. Betul. Gimana tuh Cara ngatasinnya ya. cara ngatasinnya? PD itu penting tapi bang. Oh, pede. Iya. PD penting. Jadi karena apa ya? Jadi kan kita latihannya bukan latihan kayak biasa ya. Kita kan latihan juga keras ya. Jadi mau gimana pun kita apapun yang dilatih sama coach yang diajarkan, yang materi yang dikeluarkan ya kita harus terapin itu di atas ring dengan PD. Pokoknya kita harus keluarkan semaksimal mungkin Oke, di atas ring itu. berarti strategi yang dikasih sama coach memang diimplementasikan pada saat itu. Kalau untuk rasa gemetar tuh itu hanya di Awal. round pertama doang. Pasti di awal itu. Pas kita maju berhadapan sama musuh, tapi setelah kita udah saling adu pukul di situ udah hilang rasa gemetar itu. Udah enjoy berarti. Iya, udah enjoy. Udah bisa relaksasinya udah enak lah ya. Iya gitu. Strategi diterapin berarti apa yang coach mau. Iya. Apa masih acak-acakan pada saat itu?
Round 1 acak-acakan. Wah, acara Iya, jatuh. apalagi kaget ya yang Kaget jatuh round 1. Oh, jatuh. Iya, jatuh. Oh, lem. enggak tapi Oh, enggak, masih bisa Enggak, bangun. masih Oh, bisa. keren. Mental udah oke. itu karena yang balik lagi tadi bentukan karakter mentalnya tadi sudah dibangun dan sudah terbentuk jadinya Itu jadi deg-degan tuh hilang pas abis jatuh. Oh, makin ini, makin termotivasi. Jadi deg-degan kayak gemeter tangan tuh hilang. Bangkit lagi, ya udah hadepin lagi. Udah itu hilang gemeter di situ. Kalau ini tinju berarti 3 match ya? round Round Iya. 3 round ya? 3 round kalau untuk yang amatir ini Berapa menit? 3 menit 3 round 3 menit. iya Lama loh 3 menit. Lama. Apalagi udah masuk menit 3, Bang. Kayak nunggu bel bunyi teng Kayak lama lama gitu. banget gitu ya. Iya, kapan ini selesai? Padahal poin udah menang gitu tuh. Nah, tahu gimana? sedikit informasi juga bahwasanya memang ya yang tadi kita bilang kalau latihannya emang begitu keras juga dan memang banyak juga jam yang digunakan. Memang di kita pun terhitung 3 ataupun 3,5 jam untuk setiap kali pertemuan latihan, ya terhitung lama juga seperti itu. Tapi memang ketika sudah di atas ring hanya 3 kali 3 round, artinya berarti 9 menit kan? 9 menit saja, tapi begitu Rasanya melelahkan, lama melelahkan. Itu. Makanya saya pengen jadi atlet e-sport itu. Lu sampai lu pakai tinju-tinjuan tuh. Tapi seru sih. Setelah itu kamu ikut pertandingan lagi nggak? Kenapa? Setelah tanding yang di Merak itu ikut lagi pertandingan nggak? Rencana ada mau ikut sih di pertandingan sendiri ini sama di pertandingan camp ini next ya. event ini ya yang akan kita bahas nanti ya. Berarti ini Panitianya turun juga. berarti yang tadi diceritain itu event pertama kali naik ke atas ring. Pertama kali itu. Dan yang First nanti time. mau ikut lagi ini baru yang kedua. Iya. Oh, harusnya udah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kenapa nggak kontak gua? Apa tuh yang menjadi makin kamu termotivasi untuk wah gue pengen ikut lagi ini gitu. Kalau sekarang udah masuknya ke ini hobi. Oh, hobi. Iya, hobi. yang disukain tuh ya itu tinju itu masuknya. Ada cedera nggak? Kenapa? Ada cedera nggak kemarin habis pertandingan itu? Gak ada ngomong-ngomong soal cedera. Tapi kalau ngomong-ngomong cedera tuh katanya lebih bahaya pakai golf ya Bang ya itu. Iya. Oh gitu. Sebenarnya pakai golf itu yang lebih Karena bahaya begini. cedera. Golf gimana maksudnya? Glove itu yang dililit itu Glove kan? Itu handwear, Oh, glove yang sarung oh iya, tinjunya sarung itu. tinju. glove. Oh, lebih bahaya itu. Jadi kalau secara sport science-nya memang betul apa yang tadi dikatakan seperti itu. Karena diferensinya begini, kalau kita memukul tangan kosong, memukul orang, Luka luar itu luka luar. Itu mudah diobati. Iya. Kalau kita ya tadi pakai glove, terus-terusan kita memang jadi atlet juga, begitu kan apalagi memang sudah masuk ke profesional juga, yang tanpa headguard segala macam begitu. Banyaknya pukulan tersebut itu yang membuat jadi tabungan nanti di masa tua. Di masa itu. Luka dalam. Nah, jadi kalau kita bisa melihat juga di akhir karirnya Muhammad Ali juga kan, Iya. dia terkena Parkinson seperti itu. Ya karena salah satu daripada penyebab utamanya adalah banyaknya pukulan yang sudah dia terima di kepala. Secara Itu. Iya. Itu Aku jadi luka pikir, dalam. mohon maaf kalau salah, aku pikir tuh ketika memang pakai glove itu jauh lebih aman gitu, lebih safety Enggak. gitu. Enggak ternyata ya. Kalau untuk headguard begitu kan, jadi begini. Ah. Untuk tinju amatir memang harus diwajibkan menggunakan headguard. Nah, kita supaya untuk apa? Membangun nih rekor kita. Kan kalau petinju ada juga tuh di anak-anak selalu kita bilang rekor book. Rekor booknya ada tuh warna biru kecil begitu kan. Di setiap pertandingan tuh ada catatannya, rekor mereka. Dan itu fungsinya adalah ya tadi sebelum masuk profesional amatir dulu. Karena apa? Supaya dia bisa untuk Mengelola. nah itu dia amatir. Jadi segala macam pukulan ataupun dia memukul lawan itu sudah terbiasa, maka siap lo untuk yang masuk ke profesional. Oh, dia jadi tahu batasnya lah. Ketika masuk profesional, Iya, aturan yang memang harusnya tidak harus dilakuin, dia udah tahu. betul, betul. Paham. Jadi memang kalau udah pertandingan boxing atau tinju itu memang sebaiknya tidak pakai glove. Pakai glove dong. Pakai glove. Harus pakai glove Wah, memang pakai glove. harus.
Street fight kalau nggak pakai glove itu. Lu mau ikut yang mana? Mau ikut yang Saya mana? kalau pakai glove sakit coy. Iya kan? Tinggal pilih mau ikut yang mana lu. Seru. Terus coach, Iya. katakanlah saya mau ikut camp ya. Boleh. Mau ikut camp. Kan tadi observasi diri Betul. saya gitu. Saya pengen jadi atlet, tapi di pertengahan jalan saya nggak jadi karena udah tahu resikonya. Jadinya kan cuma senang-senang aja. Iya. Nah itu gimana tuh ngebalikin mentalitas? Karena saya punya potensi, ya kan. Untuk udah kamu fokus aja jadi atlet, jangan nanggung lah istilahnya. Nah Iya. sering ketemu tuh kayak gitu tuh member kayak gitu. Kayak kemarin deh. Oh barusan ngejadi. Iya. Jadi memang dia pun masih pelajar, begitu kan. Kami berdua melihat memang ada potensi di dirinya. Seperti itu. Sangat besar peluangnya juga, tapi satu hal yang membatasinya adalah bagaimana, apalagi untuk yang masih pelajar, begitu kan. Dari izin orang tuanya. Meskipun anaknya sudah saya tanyakan pun, ya udah, kamu kalau memang orang tua sudah mengizinkan juga, kalau hanya sekedar latihan nggak apa-apa, ya silakan latihan gitu kan. Tapi dia bilang juga lagi, tapi gini kok, saya juga kalau hanya cuma sebatas latihan saja tanpa ada output untuk naik di atas ring, nggak puas. Itu Rasa kepuasan itu kali ya. itu. Ya sih memang sebagai orang tua memang agak ketir-ketir sih ya kalau Sebenarnya baiknya dari awal aja nggak usah dimasukin. Ya kan Coach ya. Maksudnya kan Coach kan punya waktu juga untuk analisa tuh ya anak gitu kan, nanggung amat gitu kan. ya itu memang banyak kendala gitu dari orang tua ya Coach ya yang sering dihadapin. Meskipun memang tadi adrenalin itu ketika memang awalnya pun memang dia udah cerita kepada saya ketika baru datang ke camp, kita profiling segala macam, apakah akses untuk izin ke orang tua segala macam itu diizinkan atau tidaknya. Memang saya tahu beliau pun tidak diizinkan kalau untuk tanding, kalau untuk latihan boleh seperti itu. Karena memang di luar daripada itu pun dia atlet juga sebenarnya, atlet cabur lain kan begitu. Kok atlet campur lain Coach? Karena memang ayahnya menaungi itu juga. Diberikan lah untuk hal tersebut mungkin karena, tapi memang dibolehkan lah untuk tadi latihan, tapi itu untuk tandingnya khawatir contohnya seperti itu. Nanggung ya? Iya sih. Nanggung. Balik lagi tadi, awalnya memang dia hanya ingin latihan saja sama teman-temannya. Balik lagi tadi, tapi saya sudah bilang juga tadi ketika memang sudah gemar untuk latihan, datang terus di tiap pertemuan segala macam, adrenalin untuk naik ringnya itu semakin jadi. Itu kalau latihan di kita. Masa latihan aja nih, udah mau naik ring gitu. Iya. Dalam hati Tujuannya gitu. itu ke situ ya bosnya. Apa Terus nih pengen maksudnya? dikalungin juga. Apa nih gitu kan? Iya masa latihannya bener tuh, adrenalin. Adrenalinnya. Seru. Kalau di situ Coach yang sudah menjadi atlet gitu yang memang udah mulai tujuannya itu ada berapa orang? Untuk saat ini di berapa Sal? Hindu, Sereda, 3, 4. Marganya terhitung bisa di 10 lah. Lumayan Iya, Sal. juga ya. Kisaran di situ. Kisaran di situ. Nah, ngomong atlet nih, kejuaraan apa aja yang sudah pernah diikutin sama atletnya Coach yang ada di camp itu? Kalau dari berdirinya kita memang kan kalau yang open memang beberapa sudah kami ikuti begitu kan, tapi untuk yang Itu di mana aja Coach? Open-open. di wilayah Cilegon iya, di Serang iya, seperti itu. Di Pandeglang juga iya, masih di di Banten Banten lah lah. ya. Di Banten nih kita sudah mengikuti untuk yang open. Adapun memang yang terbaru yang untuk yang resminya yang kemarin Kejurda tersebut. Meskipun memang target kami adalah dari ketua induk organisasi adalah untuk di tahun depan ini yang lebih bergengsinya seperti itu. Jadi kalau Yang untuk kemarin kejuaraan. latihan lah ya. Latihan untuk di tahun Iya, depannya. ternyata memang dari awal kita mengikuti event-event tersebut, alhamdulillahnya hasil. Nah, Hasil apa aja. itu yang didapat dari kemarin kejuaraan itu apa Coach? Ya penghargaannya yang basic ya memang kan ada emas, silver, sama perunggu kan. Dapat semua tuh. Memang kan target sesuai instruksi dari ketua
induk organisasi kan 5, cuma target 5. Kita alhamdulillahnya 8 ya. Sal. Lebih 3 ya. Lu yang dapetin 3 kali. Kan pelajar. Oh, belajar. Iya. Untuk kategori junior. Iya. Karena di tinju di amatir pun itu ada berbagai macam kategori. Oh, ada mini junior, youth seperti itu. Kalau junior itu kisaran SMP ya atau SD junior? Junior itu di 2009 ya Sal ya. Itu. 2009 2010 SMA. seperti itu. Oh, SMA. SD kayaknya kecilan ya coach ya. Emang ada pertandingan Ada SD? SD pernah itu. iya. Coach Faisal ya. Masuk ke rumahnya dia ya, Bu, medali semua. Wih, mantep kok. Mantep kok. Ya itu kan suatu kebanggaan untuk Betul. si pelakunya sebagai seorang atlet gitu. Iya. Ya seru sih. Berarti fokus saat ini fokus buat di kejuaraan tahun depan. Betul. Persiapan Itu- apa nih yang udah dilakuin nih sama teman-teman nih untuk fokus pertandingan di tahun depan? Kalau memang untuk fokus yang sesuai target dari ketua induk organisasi memang kan itu yang untuk pelajar ya. Jadi memang persiapannya pun memang sudah jauh-jauh hari, termasuk dari bulan-bulan yang lalu juga dan saat ini pun dan besok pun kita akan berangkat Sal ya. Jadi arahan Coach Faisal. iya kita berdua akan berangkat ke Tangerang itu untuk kejuaraan nasional. Tanding. Iya. Ya, Oh, se-Indonesia. Coach tanding, Coach. Yang tanding siapa? Yang tanding siapa? Yang tadi atlet lah, bukan kita. Oh, kirain coach. Mendampingi. Mendampingi. Oh iya iya. Seperti itu. Jadi memang targetnya adalah tadi untuk di 2026 tersebut. Tapi memang ini kejuaraan memang yang kita akan berangkat besok. Memang skalanya kan sudah nasional juga dan ini Iya, kejar dong. Butuh panggung juga kan maksudnya Itu. untuk Bawa berapa atlet? meluapkan adrenalin. kita di berapa Sal? Ada 5 ya? Apa 6? 6 ya? 7. Banyak coach. Iya, 7. Mantap lah. Ya semoga hasilnya memuaskan lah ya. Amin. Kita yang bisa berdoa dan yang pastinya kita Selamat selalu support. Oh iya, keselamatan itu yang pertama kata. Number 1. Yang keselamatan itu yang pertama. Seru. Betul. Dirimu gimana untuk tahun depan? Persiapannya ikutan juga kan? Apa enggak? Udah gak bisa lah ya. Paling Kejuaraan apa Sal? profesional. Bisa berarti Porprov. Porprov bisa. Kalau buat kejurnas udah gak bisa. Udah nggak bisa. Soalnya 2009 ya. Oh, terbatas sama ini ya? Ya, Kasih tahu. ada umur-umurnya tadi kategorinya beda-beda. Nih, aku mau ngebahas kategori-kategorinya nih. Usia, misalnya kategori kayak tadi kejurnas itu usia berapa sampai berapa? Kalau- kejurnas usia berapa sampai berapa gitu? Kalau untuk yang kejurnas kemarin kan itu dari kita lihat dulu dari penyelenggaranya seperti itu kan. Kalau untuk kategori yang dibuka untuk yang kita akan tandingan besok ini itu apa sih? Schoolboy ya, sama and schoolgirl terus sama junior ya. Sama junior. Jadi junior yang 2009 2010 lalu dan schoolboy sama schoolgirl. Jadi yang di bawahnya junior bawahnya. masih bisa ikut juga seperti itu. Seru sekali. Iya. Nih, aku mau bahas lagi nih. Kan ada laki-laki ada perempuan ya? Betul. Nah, di situ di klub itu banyak kan kalau perempuannya ada berapa orang tuh? Kalau perempuannya Heeh. ada memang, cuman ya lebih dominan yang laki-laki Laki lah ya. Wajar. Wajar. Apa sih lu gemes amat gitu? Iya. Lu nyobain, bilang aja langsung sama coach gitu kan. Usia gua. Udah terbatas usia nih. Iya, nggak apa-apa buat pola hidup sehat. Iya, betul itu. Buat pola hidup Betul. sehat ya nggak apa-apa ya. Heeh. Jadi sebelum coach berangkat ke Tangerang besok, mending kita ngemil dulu. Oh Biar iya. coach senang. Silakan Bersenang-senang dahulu. bersenang-senang dulu. Silakan Bersenang-senang dulu dahulu. Ini produser. Coach ada produk dari Gipang Singkong. Oh, Gipang Udah pernah Singkong. nyobain belum? Ah, belum itu. Nah, ini Jadi icip-icip dulu kok. Siap. Jadi kan sambil nunggu bertanding bisa sambil ngemil nanti kan. Siap. Kalau nggak Boleh. sambil ngemil. Oh.
Dan ini gulanya dari gula singkong, cocok buat kesehatan. Jadi aman. Betul. Dicoba, Boleh dicoba. dicobain, ini dari singkong, jadi Jepangnya dari singkong. Oke. Terima kasih. Kalau Pak Faisal boleh? Kasih aja tuh. Produksi sendiri. Ya, jadi ini produksi dari dapur Waipong. Dia kelola sendiri. Yang pastinya enak lah buat ganjelan kalau misalkan dalam perjalanan, Iya. Betul. pesawat gitu kan. Betul. Kalau udah mulai jenuh latihan gitu kan? Ya nggak apa-apa. Sambil- Sambil merenung memikirkan strategi kan bisa ngambil makan kan. Bisa kan? Betul. Enak kan? Enak. Enak kan? Sambilan makan. Persiapan berarti beberapa bulan ke depan. Kapan sih eventnya, bulan apa? Boleh nih. Bentar lagi dong. Iya makanya besok kita sudah berangkat berdua. Enggak, bukan yang buat Tangerang, tapi yang buat tahun depan. Oh, iya. Oh, next Oh. event. Tahun depan. Hmm. Untuk bulan apa Sal? Yang Pobda? Juli. Nah, Bulan Juli. itu kan lumayan tuh, hampir setengah tahun lah ya. Iya. Pasti kan ada treatment khusus. Mm-mm. Treatment khusus untuk atlet yang akan bertanding. Mm-mm. Nah itu sudah di planning di tahun ini, diterapin di awal tahun depan untuk pola latihannya, atau Hamin 3 bulan baru diterapin? Gimana strategi Mas? Wah, tentu kalau saya bilang biasa ke anak-anak di boxing ada 7 komponen dasar yang mereka harus terapkan dan harus bisa. Meskipun memang ketika sudah di atas ringnya, itu saya bilang ada di 3 komponen dasarnya yang mesti punya semua. Nah, Mungkin saya bilang yang pertama ketika sudah naik di atas ring adalah mental dulu kita harus punya. Lalu bagaimana kita punya fisik. ah, Lalu bagaimana kita punya teknik. ah. Nah, sebenarnya satu lagi ini bonus. Bonusnya apa? Strategi IQ fight yang diberi oleh coach. Seperti itu. Ya betul, strategi itu. Nah, jadi kalau untuk menanggapi yang tadi, bagaimana untuk kejuaraan yang akan datang nanti ke depan, kita tentunya untuk bulan-bulan sebelumnya kita terus geber untuk di fisik terlebih ya, dahulu. terutama. Penting, sangat penting gitu, fisik untuk bagi atlet. Jadi kalau untuk bulan-bulan mendekatinya, kita tinggal bagaimana kalau fisiknya sudah jadi, tekniknya sudah skillful sekali, tinggal bagaimana komponen strategi yang akan diterapkan oleh coachnya. Seperti itu. Meskipun memang belakangan ini juga mereka yang akan diproyeksikan untuk kejuaraan tersebut sudah mengikuti beberapa event. Seperti itu. Jadi bagus juga untuk dia punya jam terbang. Oh, iya dong. Betul. Jam terbang itu penting banget. Betul. Nih, kayak member nih, kan itu udah lama. Cuman baru satu pertandingan kan. Dia Merak itu. Maksudku sayang banget ya, ada beberapa bulan kenapa ikut open di luar, dikirim kemana gitu, ke Rusia mungkin. Dia mau dikirim ke Kamboja katanya. Kan butuh ada panggung itu sebenarnya. Nah, gimana nih mau ikutan acara yang ke Prof itu, terbatas usia kan, regulasi. Sayang, maksudnya kan mental jiwa untuk bertanding di atas ringnya kan ada coach. Betul. Gimana tuh coach? Nanggunginnya gitu, nyari panggungnya untuk. Nah, makanya itu adalah ketika berbicara hal tersebut, kita sangat bersyukur sekali pada siapapun promotor yang mengadakan event tinju, baik di Kota Cilegon ataupun di skala aja Banten lah. Kami sangat mensupport sekali. Siapapun, apalagi khususnya untuk di Cilegon, kami sangat saling mensupport dan berkomunikasi erat. Oke. Seperti itu. Kayak yang lalu yang beliau pun mengikuti, sama promotornya kita tetap komunikasi, jalin erat. Di Serang pun saat ini kita dapat undangan juga, saling kita menjabat tangan lah. Itu yang jalan alun ya? Kemarin ya kalau yang itu. Iya, yang dari alun itu enggak. Kalau yang lalu yang dari kita di kafe. Kalau yang di kafe mah yang di Pandeglang kan? Beda lagi. Beda lagi Ah, ya? itu yang sebelum-sebelumnya. Promotornya beda-beda. Ah, beda-beda. Itu udah banyak sebenarnya promotor ya. Nah, di Cilegon ini makanya nanti kita rencana akan buat, karena di Cilegon terhitung kalau yang open itu baru
satu. Nah, jadi pentingnya apa? Menilai hal tersebut bukan kita ingin menjadi kompetitor daripada promotor lain. Karena kita memang tahu di dalamnya kami melatih atlet nih kasihan kalau nggak punya jam terbang. Itu penting. Gitu. Itu sangat penting. Berarti nanti ini mau ada event ya? Aku Betul, dengar betul. kan mau ada event pertandingan boxing. Betul. Nah, itu bisa dijelaskan, Coach. Oh, bisa. Boleh, Bi. Gimana, Bi? Event Namanya internal apa? dari ini. Gimana? Ya, internal dari Event internal klub. dari Betul. Wah, Internal kasih dari tahu klub. dong teman-teman geng yang lain. Apa, Bi, namanya? Untuk Tempatnya di nama mana? sendiri diambil dari nama depan camp RBC. RBC. RBC Championship Series. Oh, serius. Oke. Oke. Itu tempatnya juga dekat, lumayan dekat dari sini. Di mana tuh? Di Gimana, Bi? Aula Diskominfo. Oh, iya. Iya. Aula Diskominfo. Kapan mau diadainya? Kapan, Bi? Tanggal 31 Januari 2026. Oh, awal tahun ya. 21 Januari. Sebenarnya nyari tempatnya itu yang susah. Kebetulan dari member juga ada yang bekerja di kantor Kominfo wali ya? kota, jadinya dia menyuruh kita supaya di Aula Diskominfo aja katanya. Oh, gitu. Udah mulai persiapan nih? Wah, sudah. Makanya tadi malam pun kita habis meeting juga nih. Udah mulai open? Sudah. Registrasi sudah. Sudah mulai Coba operasi. itu di share gitu buat teman-teman yang mau ikut bisa daftar di mana. Kasih tahu aja. Buat Kategorinya apa aja? Kasih tahu. buat teman-teman yang mau ikut silakan cek Instagramnya yaitu RABC Championship Series. Itu langsung muncul Instagramnya. Di situ ada kategori-kategorinya. Buat atlet ada pelajar, mahasiswa, dan kategori umum Atau komunitas. atau komunitas ya. Benefitnya juga banyak banget ya Bang ya. Betul. Benefitnya banyak banget, ada 10 kurang lebih. Iya 10 ya. Betul. Iya. Benefitnya ada 10 yang bertempat di Aula Diskominfo Kota Cilegon 31 Januari 2026. Pendaftaran terakhir sampai kapan? Pendaftaran terakhir sampai kapan Bang? Kita untuk target yang saat ini di akhir Desember. Di akhir Desember. Ya, untuk pendaftaran terakhir. Kota juga terbatas, cuma 40 Fighter. Terbatas 40 fighter geng LSM ayo. Tuh. Buat geng LSM daripada lu tawuran di jalanan datang aja langsung. Masuk campnya dulu. Iya. Sikat lo. Dia latihan mental dulu ya. Bersenang-senang dulu. Bersenang-senang dulu ya. Iya, bersenang-senang dulu sama semua teman-teman kan. Jadi ini promotornya dari coach sendiri? Iya, Iya, ini dari promotor. internal kita sendiri. Keren, respect. Itu. Gua salut nih sama teman-teman yang ada semangat untuk Iya. bisa memacu kompetisi. Ntar gua ini Apa? Aduh. kedua kalinya turun kering. Oh, kedua kalinya. Di event ini. Oh, di event ini. Event revisi ini. Wah, kayaknya gua harus nonton nih. Iya nih, kayaknya kita harus nonton ya. Langsung ke sana support nih. ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu. Apa tuh? Dia sama rekan internal campnya juga punya nazar nih. Apa nazarnya kemarin? Apa? Berat badan gua kan sekarang Overweight. 93 ya. Oh, Jadi udah buat janji lah. gimana? Kita bakal turun di 75 kilo. Wow. Berapa kilo tuh? Lumayan. Gila tuh, Dan kalau itu gagal, kita bakal bikin video lari dari Camp Seruni sampai Bukit Palem. Ayo lo, disaksiin di podcast Ayo lo. Semua pada lupa nanti. Saksinya di sini nih. Iya. Diserang netizen nanti gua bikin klip ya. Boleh. Gak apa-apa itu kan motivasi. Iya, Seru motivasi. rasanya. Iya. Boleh lah. Nanti kita tonton Iya. ring kedua ya. Jatuh lah nih orang. Nih, pas kalau ngomong masalah kayak kalau tanding nih ya, kan ada treatmentnya nih sebelum tanding. Saya kayak berat badan harus maksimal berapa kilo gitu, apa aja itu. Jadi kalau untuk di eventnya kita nanti, kalau rekan-rekan sekalian sudah mengklik link registrasinya, nanti di situ pun ada tertera BB saat ininya berapa, silakan diisi. Lalu untuk di berikutnya, kalau berikutnya itu untuk berat badan tandingnya, kita buka dari 46 kg sampai 80
kilogram. 80. Oke. Jadi seperti itu untuk berat badan. Berat badan. Jadi kalau memang berat badan saat ininya misal kayak si Obi berapa tadi Bi? 93. 93. 93 karena di situ targetnya max-nya di 80. Jadi nanti beliau akan menurunkan seperti itu sesuai Kalau target yang misalkan ada. lebih dia 81. Masih lebih sekilo. Gimana? Kalau lebih sekilo masih bisa dikondisikan. Itu bagaimana deal-dealan yang terjadi ketika Kedua belah hari pihak. H. Iya. Nah, itu. Oke. Sama seperti itu. factor itunya Iya. yang kita lawan. Tapi kalau selisihnya 5 kilo nggak bisa lah ya. Selisih 5 kilo itu sebenarnya sudah berat juga. Ya sudah Iya. berat. Iya. Oke. Seru. Good luck kawan-kawan. Semoga acaranya sesuai harapan dan Siap, yang pastinya siap. mah kita senang mendapatkan informasi ini gitu kan. Iya. Maksudnya muncullah promotor-promotor baru lagi gitu. Apalagi di daerah kita sendiri di Kota Cilegon. Iya. Karena tujuannya sangat jelas untuk menciptakan regenerasi atlet-atlet baru di Kota Betul. Cilegon. Itu. Dengan Itu beragam tujuannya. ilmu yang udah dipelajari sama coach-coach di belakang kita ini. Seru sekali hari ini diskusinya kawan. Iya. Ada pesan-pesan apa dan ada tips apa buat teman-teman di rumah geng LSM yang mau baru memulai ya Combat pergulatan sport. ini, combat sport ini. Oke. Mulai dulu, Bi. Aja, Mulai dulu. coach lah. Kan sebagai nanti di pengoreksi nih. Oh iya. Coba. Ini pandangan sudut pandang perspektif daripada member dulu Member. nih ataupun Apa? atlet Apa sekarang lagi? nih. Buat generasi kalian yang baru mau mulai. Newbie. Dunia combat Newbie. ini. Iya. Buat kalian yang baru mau mulai, nggak usah takut untuk memulai. Apa yang lo mulai harus lo selesaikan. Siap digeber fisik kalian, mental kalian juga harus disiapin. Pokoknya jangan takut untuk memulai. Udah. Gitu. Udah lo. Oke, perspektif dari Obi nih. Oke. Menanggapi hal tersebut, kalau untuk mengenai perspektif saya, kalau rekan-rekan sekalian pemula dan menginginkan untuk bergabung di dunia tinju ini, satu, pertama yang terpenting adalah kalian harus bisa latihan di tempat dan dipegang oleh orang yang tepat. Nah, itu Fungsinya untuk apa? Bukan secara materi, tapi bagaimana yang pertama yang terpenting adalah bagaimana keselamatan. Hal tersebut yang sangat penting. Nomor 1. Keselamatan. Lalu bagaimana selebihnya? Kalian punya teknik dan strategi yang akan disampaikan oleh coach-coach yang berpengalaman. Seperti itu. Supaya tandingnya selamat, mainnya bagus. mainnya Itu. bagus, tanding bagus. Itu mungkin. Nah, coach sedikit nih ya untuk menjaga keselamatan nih. Iya. Sebaiknya itu yang dilakukan apa aja, coach? Kalau untuk saat ini di camp kita itu saya sudah memberi kepada atlet saya, meskipun memang dari awal pun saya cek kesehatan mereka, lalu untuk saat ini saya kasih lembar monitoring untuk fisiologis. Jadi saya bisa pantau di tiap hari mereka ataupun di tiap pertemuannya ada lembar fisiologis tersebut mereka sudah dapat untuk mengukur bagaimana tingkat kelelahan mereka, bagaimana fisik mereka, semua itu saya pantau. Nah, jadi kalau untuk yang sudah bergabung di camp kita, mengenai kesehatan dan keselamatan sudah ditangani dengan tepat. Betul kan, Faisal? Tuh. Jadi database kesehatan itu coach pegang. Betul, riwayatnya. dipegang dan bergeraknya ada aja rapor bulanannya juga. Oh, jadi kelihatan algoritmanya ya, perkembangan si atletnya. Itu. Wah, susah nih dan jarang nih camp kayak gini nih. Tepat sekali kita diskusi hal ini sama coach yang berpengalaman ini. Tuh. Jadi tahu potensinya ya. Betul. Untuk Grafiknya naik turunnya. Jadi nggak melihat- asal ya, coach Ya. ya. itu Karena keselamatan itu paling penting. betul. Jadi teman-teman nggak usah ragu nih yang punya bakat, hobi Iya. gitu ya, punya hobi dan pengen sehat, bisa langsung gabung ke RIBC. Betul. Yang pastinya mah dunia combat gue seneng soalnya lagi naik daun kita nih. Indonesia ini lagi Iya, naik, iya, betul. lagi jadi bahan perbincangan. Iya. Bukan sekadar bikin eventnya aja lah ya, maksudnya Hmm. menumbuhkan ya the next ya kalau petinju ada siapa yang nggak kenal Chris John ya kan? Iya, regenerasinya nih. Benar. Generasinya ini nih yang kita harus Betul. munculkan lagi gitu. Heeh.
dia boxing terlama juga kan ya? Iya. Seru sekali. Gimana? Tadi kata Coach tadi di awal kan dia cerita memang tinju itu olahraga tertua ya Coach. Tertua. Iya, salah satu olahraga yang tertua. Itu. Makanya kalau berbicara mengenai salary-nya juga di dunia olahraga, tinju kalau yang profesionalnya bayarannya sangat. Gue pernah dengar kalau nggak salah itu promotor yang bikin eventnya Mayweather lawan siapa gitu kan. Nah, iya. Benar nggak kan Coach? Iya, McGregor. Iya. Wow. Bes, salary-nya ngeri ya. Wah, itu. Match-nya padahal cuma Iya. beberapa ronde kan. Tapi ya namanya dunia tinju gitu kan. Tahu lah rate-nya gitu. Dan itu ya memang bisnisnya ada gitu kan. Betul. Cuman lagi-lagi balik lagi semua itu diawali dengan keselamatan kata. Iya, itu yang sangat terpenting. Ya, seru sekali bisnis kita. Coach melihat nih di Indonesia khususnya ya, Yeah. untuk atlet tinju yang memang udah profesional gitu. Sebenarnya masa depannya bagus nggak sih? Atau setelah mereka sudah tidak menjadi atlet gitu? Setelah pensiun Kita berbicaranya jangan di profesional dulu deh. Karena banyak rekan-rekan di luar sana pun masih masuknya amatir, belum masuk ke profesional. Balik lagi bagaimana manajemen dia punya salary yang dia dapatkan dari setelah menang segala macam begitu. Karena ini yang nanti akan membangun ketika mereka-mereka yang akan bertanding di profesional pun pastinya kan untuk di kedepannya mereka kan mendapatkan dari mana lagi? Karena berbicara mengenai umur kan kita akan terus menua. Fisik kita sudah tidak bisa tanding lagi nanti. Nah, bagaimana manajemen tersebut? Yang penting kita rekan-rekan sekalian bahwasanya penting bukan hanya main lalu dapat hasil ya secara materi begitu lalu dihambur-hamburkan, biasanya seperti itu. Jadi manajemennya harus bisa dikelola dengan baik. Jadi kembali ke dirinya masing-masing. Nah, makanya kalau apalagi kalau udah yang masuknya profesional, mereka biasanya sudah punya juga manajer sendiri. Nah, yang mengatur bagaimana dia punya match-match berikutnya lawan siapa, yang mengatur segala macam keuangannya dia. Seperti itu. Nah, untuk di Akademi Coach sendiri, hal yang kayak gini kan memang sudah tidak tabu dan sudah dipersiapkan kan. Betul. Dikasih pandangan nggak? Maksudnya pemahaman perspektif tersebut kepada atlet-atlet, member-member yang Coach naungi kan tadi kurang lebih 48. Cuman yang atlet kan setengahnya. Dan edukasi itu kayaknya penting deh untuk coach treatment. Itu sudah dikasih tahu di awal. Wah, sudah itu. Sudah. Lengkap ya, mantap. Rugi loh kayaknya kalau nggak terlibat loh. Ya kan, semua lengkap. Berarti sudah, mereka udah tahu lah kalau misalnya gue jadi atlet. Ya maksudnya mapping rules jalannya itu seperti ini loh. Coach ngasih tahu seperti sudah sangat jelas berarti ya. jelas sekali. Itu. Sampai kira-kira sampai usia berapa untuk tetap menjadi coach di dunia boxing? Coachnya apa tandingnya nih? Beda juga nih. Kan sudah tidak tanding kan sekarang. Untuk coachnya lah. Wah, apalagi kalau di luar sana, bagaimana pola hidupnya dulu lah yang dijaga. Kalau misalkan kita masih sanggup di usia 80 masih bisa di coach. Kalau atlet biasanya memang idealnya bro. Ideal pensiunnya memang kan sudah di 40 maksimalnya lah biasanya. 40. Iya. Itu. Kalau coach sendiri selain mengajar di klub atau ada pekerjaan lain? Oh di luar profesi itu Di maksudnya. luar profesi. Apa Coach? Sibuk apa Coach? Bisnis apa? Iya, yang kecil-kecil aja. Apa? Kalau kita mah sharing apa aja. Gue udah nungguin ini. Iya. Yang pastinya melancar bisnis Coach. Amin. Apapun itu bisnisnya, enjoy. Kerjain yang sedang dikerjakan sekarang karena sekarang ini menurut Coach lagi happy ya. Sama kayak kita lagi happy di podcast ini lakuin aja. Bersenang-senang dulu. Bersenang-senang. Kita juga sebenarnya di belakang layar banyak urusan yang di luar jauh berbeda dari topik ini. Tapi kita ya nikmatin aja prosesnya. Betul, ya lagi menikmati dunia tinju nih. Iya. Nah kalau Obi sendiri gimana nih kedepannya nih next? Kan pasti akan bertanding lagi. Nah setelah bertanding lagi apa ingin menjadi coach juga gitu? Nah ini salah satu target. Menjadi coach juga kan di silat udah. Iya, mau jadi juara dunia dulu katanya. Kan udah. Apanya tuh?
Kan belum juara dunia. Belum juara, berarti akan ke sana. Ini akan diseriusin nggak? Pertanyaan itu aja, mau diseriusin nggak di dunia tinju ini? Benar-benar kan gelarannya ada, gitu kan. Perlombaan secara nasionalnya pun ada, internasionalnya pun ada, gitu kan. Posisi kan masih muda, bisa dikatakan seperti itu kan. Ada rencana buat ke karir profesional? Kalau untuk berbicara karir profesional sih belum terlihat ya, soalnya saya pengen fokusin banyak di kejuaraan-kejuaraan open dulu. Kayak di Banten-Banten gini, kayak event-event yang kemarin di Merak, yang di sekarang ini event yang kita bikin gitu. Pengen fokusin kayak gitu dulu. Pengen ke situ dulu lah ya. Belum buat event kayak nasional. Belum mau apa Pro-pro memang belum gitu. kelihatan jalannya? Dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Oh ya, nggak masalah, pilihan kan. Iya. Jadi gimana, dirimu udah siap? Udah masuk? Kan udah nanya ada ceweknya nggak? Berarti kan udah kode. Oh, penasaran sih. Ya penasaran ya? Penasaran. Datang aja langsung ke Seruni tadi, stadion ya. Boleh. Datang. Itu latihannya tiap weekend? Apa gimana? Berarti Latihannya? Latihan tiap hari Senin, hari Rabu, sama hari Jumat. Itu semua tuh apa ada waktunya pagi jam segini? Sore jam 4. Oh. start jam 4 kurang lebih sampai jam 7. Iya. Iya. Main lama lah. Iya. Itu yang reguler ya? Itu yang reguler. Reguler. Bisa juga private. Kalau untuk yang private bisa di camp, bisa di tempat klien, dan waktu pun bisa menyesuaikan. Oh. Itu. Masalah harga beda kan private sama ini. Mau di spill nggak? Di LSM apa udah by DM aja? Sebenarnya untuk price itu sudah dipublish kok. Oh udah dipakai. Iya. Iya, Ada sudah di- dipublish. Ada di Instagram, sudah disematkan di Disematkan itu. Mulai postingan dari berapa? kami. Mulai dari berapa kasih tahu? Yang paling murahnya itu dari 100.000 loh. Udah ada. Iya, dari 100.000. Untuk yang pelajar itu, untuk yang regulernya bisa di 125.000. Oh gitu. Iya, itu untuk yang regulernya. Kalau untuk yang private bisa di slide kedua. Ya, bisa di slide. Nanti cek aja gitu. biar penasaran. Instagramnya di? Nama Instagramnya rabc.boxing apa? Official Boxing Team. Ada YouTube-nya nggak? Gitu. YouTube-nya ada? YouTube-nya kita belum nih. Buat dong. Harusnya. Kita keteteran nih. Masalahnya kan ngelatih juga nih. Iya, nanti juga. Iya. Adalah bisa lah di belakang layar Oh bisa. iya. Aman lah ya. Masuk kan kok. Tukeran aja harga member dituker. Oh, masuk. Yang pastinya seru sekali diskusi kita hari ini. Olahraga terus. Yang minggu ini olahraga terus. Produser gue lagi pengen olahraga. Karena memang kalau aku sendiri sih kalau di dunia olahraga udah cukup lama lah ya dari 2009 itu memang udah kalau di Cilegon ya dari 2009 itu memang udah bergelut di dunia olahraga. Bagus. Sudah menjadi apa ya, pola hidup lah, Heeh. kebutuhan sih. Iya. Kebutuhan. Ya Kayak makanya Mas kan. Faris mungkin yang berminat. Oh iya. Ini lawan pertama ya. Untuk diskusi. Diskusi aja kita ngobrol. Nanti gua arahin lu tinggi yang benar. Tempatnya deket tuh, daftar aja Mas. Oh, Keluar siap. dari sini juga. Masuk kan lewat belakang tuh Aula Diskominfo. Oh iya. Nanti langsung jogging mampir. Oh iya, lagi jogging aja kagak jadi-jadi. Mampir nonton doang, nggak tanding. Kan mengamati dulu. Menganalisa. Iya, Begitu check out. Dan gitu doang ya. Kayak gitu foto nih buat update. Seru. Kan pengalaman ikut kan dulu juga menjadi atlet ya, pastinya ikut beberapa pertandingan. Pengalaman ikut sendiri gitu, cedera yang sampai parah gitu ada? Nggak ada. Termasuk itu patah di sini. Oh pernah? Iya. Patah, ya bocor berapa kali. Sini ada cekungan di sini. Oh nyekung gitu? Iya, jadi pas kena. Iya, jadi nyekung gitu sih. Iya. Itu bisa Apalagi balik pukulan lagi. belakang kan. Iya bisa balik lagi nggak? Belum bisa ini. Nggak tahu saya. Lo kira berarti belum? Belum. Sampai sekarang? Iya. Tapi nggak kapok ya? Kalau dulu memang nggak kapok. Kita masih ambisinya masih sangat
menggebu-gebu. Kalau sekarang udahlah. Berhenti di usia berapa waktu itu? Untuk tanding? Untuk tanding, Untuk tanding. saya baru pulang gitu kan dari Moskow gitu kan di 2024 itu kan. Nah jadi Itu luka dari Moskow. salah satunya ada itu. Jadi ya makanya kalau sekarang kalau berbicara untuk turun lagi, rasanya ya udah bukan masanya. Iya. Itu kepala ya, apalagi ada cekungan kayak gini kan. Belakang lagi kan. Belakang lagi. Berdampak nggak sampai sekarang ada dampaknya nggak? Sampai saat ini sejujurnya, honestly, stabilitas saya itu yang sangat berdampak. Stabilitasnya maksudnya gimana nih? Mood swing kah atau misalkan Enggak, sering- stabilitas, keseimbangan. keseimbangan Nah, kaki ya. keseimbangan. Itu, Kaki. karena kan itu tadi saya sudah jelaskan untuk kepala belakang kita punya saraf itu untuk stabilitas. Pasti kan pertama di scan lah kepala ya, Coach ya. Pasti kan dijelasin. Itu penjelasan detailnya gimana tuh? Ini tidak bisa disembuhkan, ini masih bisa tapi harus tahapan operasi atau gimana, Coach? Sebenarnya memang waktu itu sudah dijelaskan dan bahasa ilmiah kedokterannya saya lupa ya apa namanya Kita segala macam pakai itu. bahasa itu, bahasa kita aja. Cuman ya balik lagi saya sangat bersyukurnya ya tidak terlalu parah sebenarnya, tapi memang ya kan tahapan terapi segala macam itu kan memang harus begitu kan, dan memang saya di 2024 itu memang yang betul-betul parahnya itu saya sudah lewatin dan alhamdulillahnya ya sekarang ya sudah bisa meskipun memang tidak bisa kembali total performa tersebut kan begitu. Iya, pasti kan ada dampak ke situ ya. Iya, seperti itu. Kamu nggak takut? Belum kena aja. Oh belum. Tunggu kena dulu dia. Orang kan gitu, kalau belum kena belum kapok. Oh iya benar masih ini ya, masih ambisinya ada. Tapi trauma nggak, Coach? Kalau dibilang trauma, enggak, kalau sekarang udah enggak. Cuman ya balik lagi melihat daripada masanya aja. Udah bukan masanya. Gitu. Dan yang mempentingkan tadi, keselamatan. Itu penting. Gitu. Berarti itu cedera keras yang paling parah di kepala Iya. itu yang cekungan itu. Iya. Kalau tangan dislokasi apa gimana? Patah. Jadi yang sebelah sini ke sini, yang ini ke sini. Itu tulangnya. Itu posisi gimana? Lagi mukul kenceng, patah langsung. Kalau yang ini saya bukan di tinju. Waktu itu. Enggak, di mixed martial art tersebut. Jadi dapat bantingan, salah tumpuan. Oh, Gitu. Seperti itu. Mau coba? Belum kena. Belum kan? Ya, tapi so far udah enak kan tangan. Alhamdulillah sudah bisa beraktivitas kembali. Oh, iya. Yang penting masih bisa marah-marah untuk member ya, mental ya coach ya. Itu kan penting ya, pengalaman lah ya. Memang sudah bukan masanya, justru sekarang masanya menciptakan generasi baru. Iya. Itu dia. Masanya membagi ilmu ya coach Betul, ya. betul. Seru sekali. Oke. Ya, Kapan kita bergabung? Wah, selalu terbuka. sangat terbuka. Kita nonton nanti. Nonton aja dulu ya. Gue mau nonton dia nih nanti ada lah. Siapa tahu kan ambisi gue menggebu-gebu. Oh iya. Ini nanti Termotivasi. untuk event silakan datang aja, free. Wih, thank you coach. Boleh. Suatu korban, thank you. Nanti kita nonton dah. Siap. Siap. Mau dibawain banner apa nih buat dia nih? Aku bawa pom-pom ini. Guys, thank you coach. Atas waktunya. Iya. Thank you coach Faizal belakang layar, thank you ya. Sehat selalu. Iya. Semoga Amin, amin, eventnya amin. lancar jaya. akan Amin. Menjadi yang terbaik di tahun ini Amin, gitu kan. ya Dan Allah, mencoba amin. lagi di tahun-tahun yang selanjutnya. Amin. Keberatan Salam ya, buat Cilegon. teman-teman member semuanya, buat Ya. atlet-atlet gitu kan. Siap, Kalau siap, misalkan siap. mau main ke sini, promosi ada event, datang aja ke sini. Siap. Thank you coach ya Iya. atas waktunya. Siap. Sampai jumpa lagi geng LSM di Dadah. episode selanjutnya. Thank you. Thank you.